Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Kepala Otorita IKN Nusantara memastikan secara keseluruhan progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sesuai target yang telah disusun. Untuk menarik minat investor, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan tentang insentif untuk memenuhi 80% pembiayaan pembangunan Ibu Kota baru. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono memastikan secara keseluruhan progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sesuai target yang telah disusun. Pihaknya juga akan mulai membuka peluang-peluang investasi dari berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM untuk berpartisipasi pada pembangunan IKN. Hal ini sebagai bentuk mewujudkan ekosistem kota yang layak huni pada tahun 2024. Bambang menegaskan untuk menarik minat investor saat ini pemerintah tengah merancang peraturan tentang insentif. Nantinya akan ada 3 aspek yang bakal diatur dalam Perpres pemberian investasi, di antaranya kemudahan berusaha, perizinan, dan fasilitas insentif. Dan insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita ingin agar ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini, yang judulnya kira-kira adalah insentif khusus untuk kemudahan berinvestasi di Ibu Kota Negara, di Nusantara. Memanjakan investor dalam proyek pembangunan Ibu Kota baru merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah. Pasalnya 80% pembiayaan pembangunan IKN berasal dari para investor. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menandatangani kontrak 5 proyek pembangunan IKN. Kementerian juga akan memberikan pelatihan kepada 1.565 pekerja konstruksi untuk persiapan pembangunan di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menandatangani kontrak 5 proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara yang telah ditenderkan pada pekan depan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku anggaran untuk menaikkan kontrak tersebut telah siap dan telah masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Menurut Basuki akan ada 5 tender yang diteken, yakni kontrak pemetaan lahan, 2 kontrak pembangunan jalan tol, 1 jalan nasional, dan 1 infrastruktur sumber daya air. Saya akan menandatangani kontraknya, akan mungkin paling lambat minggu depan kita tanda tangani kontraknya, ya, karena dipanya semua sudah siap, masa sanggah sudah sampai minggu ini, jadi nanti akan kita tanda tangani kontraknya. Dalam waktu dekat, Kementerian PUPR juga akan memberikan pelatihan kepada 1.565 pekerja konstruksi yang berasal dari dalam negeri untuk persiapan pembangunan di IKN. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara. Kadin meyakini pembangunan IKN dapat membantu percepatan pemerataan di Indonesia sehingga menjadi magnet perekonomian dunia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengungkapkan sikap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara. Menurut Ketua Kadin Arsyad Rashid, pihaknya baru menuntaskan rapat koordinasi bersama dengan Badan Otoritas IKN untuk menjajakan minat pasar terkait dengan pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Sejauh ini, pengusaha melihat peluang besar dari pembangunan IKN. Arsyad mengakui pembangunan Ibu Kota baru memerlukan gotong royong agar Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 mendatang. Pembangunan IKN diyakini dapat membantu percepatan pemerataan di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia. Dengan lancar dan harapannya ini menjadi suatu integrated approach bagaimana bersama antara pemerintah dan juga swasta ataupun pengusaha bisa bekerja sama membangun IKN. Dan dengan demikian Bapak, kami laporkan juga acara ini melihat bahwa peluang daripada IKN dan kami menyatakan bagaimana IKN ini menjadi simbol daripada pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Seperti diketahui dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, pemerintah telah mematok dana pembiayaan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sebesar Rp23,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut jauh dari kebutuhan anggaran yang mencapai Rp487,31 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk mendukung proyek ini. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.